dan setiap musibah yang akan dan membuat kita bertambah dan kepada Allah. Hakikatnya musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajah di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ya di dalam materi tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, sebagaimana perintah dari jamaah melanjutkan kajian tazkiyatun nafs. Dan tadi saya lihat kayaknya di kertas yang dibagikan itu judulnya dirubah itu, karena mungkin dikirim pakai Word, jadi judulnya ada rubah ya. Iya Pak ya, rubah. Ini yang benar itu doa kesucian jiwa dan perlindungan dari keburukan. Kalau itu apa itu? Bacaannya agak ketekan ya. Nah, keburukan. Ada perubahan Pak Agus. Jadi yang pas itu ini sebagian sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang dapat judulnya doa kesucian jiwa. Doa kesucian jiwa dan perlindungan dari keburukan. Doa kesucian jiwa dan perlindungan dari keburukan. Ini doa penting banget dibaca oleh setiap kita, karena Nabi saja sering membaca doa ini. Dan saya sempurnakan doanya. Kalau yang sebelumnya hanya fokus pada konsep kesucian jiwanya, lalu saya ambilkan secara sempurna ya keseluruhan daripada doa tersebut yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sebelum kita masuk kepada tema ikhlas ya, yang akan menjadi pembahasan, kita akan membaca dulu dan membahas sedikit daripada doa yang sudah kita bagikan. Ini doa adalah doa yang sangat penting berkaitan dengan konsep pembersihan jiwa, konsep penyucian jiwa kita. Karena sebagaimana dibahas pada pertemuan sebelumnya, hati itu paling cepat berubah, hati itu paling cepat kotor. Ya, kita keluar rumah, saya barusan dari rumah sampai ke sini, beragam yang saya lihat, ya, macam-macam yang saya lihat itu efeknya langsung ke mana? Ke hati. Yang kita dengar efeknya langsung ke dalam hati. Bertemu bapak-bapak, ya, itu masuk ke dalam hati. Semua direspon oleh hati. Adat yang menjadi kebaikan, ya, yang menjadi pintu kebaikan, menjadi cahaya kebaikan, menjadi pembersih kebaikan. Bertemu dengan orang soleh, bersalaman dengannya, membersihkan hati. Tapi sebaliknya ketika yang kita lihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, maka itu jelas mengotori hati. Begitulah hati cepat merespon apa yang dilihatnya. Dan hati pun kemudian dia bisa lelah ya, dan sangat kelelahan. Hati menjadi lelah sehingga kalau menjadi rentan terkena penyakit, dan akhirnya betul-betul menjadi hati yang berpenyakit. Sehingga ketika hati sakit, kata Ibnul Jauzi, seperti fisik, seperti badan kita. Badan kita kalau sakit, maka kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Kita dikasih suguhan apapun yang enak, biasa senang makan mie goreng, ya, misalnya mie goreng, soto goreng, atau biasanya pagi-pagi makan bubur nikmat, bubur spesial. Ini borok-borok bubur biasa, dikasih segala macam, dikasih telur, dikasih ayam, dikasih cakwe. Kalau lagi sakit enak tidak? Siang-siang tetangga ngirimin gudeg mana Pak? Gudeg Jogja, enak nggak? Enak banget. Seneng nggak? Ya nggak seneng nggak enak banget. Kalau lagi sehat, makanan biasa pun menjadi nikmat. Tapi kalau lagi sakit, lidah kita sedang bermasalah, seenak apapun dihidangkan makanan di depan kita akan terasa hambar. Maka kehidupan kita menjadi hambar. Ya, kehidupan kita menjadi tidak nikmat. Nah, begitulah fisik kita. Lalu kita datang ke dokter. Ya, apalagi kalau sudah banyak mengeluhkan. Keluhannya apa-apa? Kolesterol. Keluhannya apa-apa?
paru-paru basah. Keluhannya apa? Rematik. Kita banyak ngeluh. Tentu dokter sebagai tabib dia akan mengarahkan, ya kalau keluhannya itu, ya udah Bapak tinggalkan makanan-makanan ini. Ini pantangannya jangan dimakan, jangan dikonsumsi oleh Bapak. Yang paling pokok lebih dari itu mungkin karena Bapak kecapean, aktivitas Bapak terlalu banyak, pagi pergi pulang petang terlalu capek. Bapak istirahat dulu. Disuruh istirahat seminggu, 2 minggu atau bahkan sebulan. Maka kemudian 2 minggu berikutnya atau 3 minggu berikutnya suruh datang lagi menghadap ke dokter. Gimana Pak? Masih Dok, masih sakit. Kenapa masih sakit? Nah, istirahat belum? Sudah Dok. Tapi pantangannya gimana? Ditinggalkan enggak? Nah itu dia yang susah katanya. Ya, gorengan masih dimakan? Masih gorengan. Ya, santan-santanan masih dimakan? Masih Pak. Nah gimana bisa sehat? Gimana bisa sembuh? Nah begitu pula dengan hati manusia, jiwa kita. Hati kita merespon. Setiap hari mungkin ada banyak noda masuk ke dalam hati kita, bertambah nuqtatun sauda'u fi qalbi. Ada satu nuqtah yang hitam di dalam hati kita. Dan itu adalah penyakit. Lama kelamaan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya ada penyakit, ada lagi noda, bertambah penyakit. Nah sehingga menjadilah hati yang berpenyakit. Kalau sudah hati berpenyakit, maka bisa dipastikan kita akan merasakan kehambaran dalam kehidupan. Kita akan merasakan tidak tumakninah dalam menjalani hidup. Dapat masalah, ya, cepat putus asa, ya, kehilangan pekerjaan, stres, minta ampun. Di rumah serasa suasananya panas. Yang jadi masalah bukanlah yang ada di sekeliling kita, tapi masalah itu bersumber dari diri kita sendiri. Nah, maka sebagaimana kata Ibnu Jauzi, sebagaimana fisik membutuhkan tabib, maka jiwa dan hati pun membutuhkan tabib. Dia membutuhkan obat. Hati kita, jiwa kita lelah, butuh istirahat. Istirahatnya hati itu di majelis-majelis ilmu. Karena kata Nabi SAW, majelis ilmu itu taman surga dunia. Kata Nabi, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian mampir melihat ada taman surga dunia, berhentilah di situ. Qalu wa ma hiya ya rawdatul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu taman surga dunia ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikri. Dikatakan oleh Nabi adalah halaqah ilmu, halaqah dzikir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, yang dimaksud adalah halaqah ilmu, majelis ilmu. Majelis di mana disebutkan nama Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Disitulah hati kita akan merasakan ketenangan. Istirahatnya di sini Pak. Jadi kesibukan kita 24 jam enggak ya? 8 jam mungkin setiap hari, tapi kadang dibawa pekerjaan ke rumah, terus bangun tidur mikir pekerjaan, mau tidur mikir pekerjaan, selama siang kita mikir pekerjaan, kapan istirahatnya? Ya, hati cepat lelah, sehingga kemudian kalaupun dia dapat rezeki, dapat nikmat, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Sumber kebahagiaannya sedang bermasalah. Tapi kalau hati kita sehat, apapun yang kita hadapi, hidup akan terasa nikmat. Makanya lihat Syekhul Islam, walaupun di penjara, ya, karena banyak para ulama zaman dahulu itu kemudian karena keteguhannya membela kebenaran itu rata-rata pernah dipenjara. Imam Syafi'i pernah dipenjara, Imam Ahmad bahkan bukan cuma dipenjara, pernah dicambuk. Termasuk Syekhul Islam, gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di penjara. Tapi yang menarik adalah Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kami lagi galau, yang kami datangi siapa? Guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya sedang ada di mana? Di penjara. Seharusnya yang bebas yang lebih merasa bahagia. Tidak selalu begitu. Malah ketika kami yang bebas datang kepada guru kami yang sedang dipenjara, kami
mendapatkan kelegaan hati, kelegaan jiwa. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam, al-mahbus, yang tertawan adalah man habisa nafsuhu, yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi meskipun kemudian fisiknya ada di dalam balik jeruji, tapi kalau jiwanya merdeka, hakikatnya tidak sedang dipenjara. Nah, itulah kemerdekaan hati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kemudian dengan kita beristirahat di majelis ilmu, itu adalah bagian daripada upaya pembersihan dan penyembuhan jiwa. Istirahatnya hati. Apalagi kita dapat hadis Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling mempelajarinya, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan as-sakinah ke dalam hatinya. Ini janji Rasul, Pak. Ya, janji Rasul, Allah akan turunkan as-sakinah, tenang hati. Apalagi habis wudu, lalu sholat berjamaah dengan hati ikhlas, itu langsung Allah turunkan tenang, hati yang tenang. Ya, kalau kita pergi ke Makkah, di situ tulisan faman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk dia akan merasakan aman. Memang masjid itu tempat yang paling membuat hati menjadi tenang. Lalu kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Wa hafazuhumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat hadir kok di samping kanan kiri kita, dan mereka berdoa. Doa mereka dua, Allahumma gfirlahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya Allah sayangilah hambamu ini. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebutkan nama kita di samping hamba-hamba yang mulia. Ini kalau kita hayati, maka benarlah hati istirahatnya di majelis ilmu, di dalam rumah Allah, ketemu orang-orang saleh. Cuman masalahnya nggak lihat dia senyum apa nggak senyum ini, karena pada pakai masker semua. Senyuman itu memberikan kebahagiaan tidak? Makanya kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Dengan senyuman itu bisa memberikan efek yang luar biasa. Nah, kemudian hati butuh istirahat, hati butuh obat, ya, hati butuh terapi. Nah, di antara obatnya adalah memperbanyak istighfar, termasuk adalah meminta kepada Allah hati yang bersih. Meminta kepada Allah agar dijauhkan hati ini dari penyakit-penyakit. Ini terapinya kita. Dan inilah yang sedang kita bahas, upaya tazkiyatun nafs, agar hidup kita bahagia bersama Allah Jalla wa'ala. Karena kebahagiaan tidak dengan harta benda. Bahkan kebahagiaan bukan dengan kita punya pasangan atau tidak punya pasangan, punya anak atau tidak punya anak. Dulu sebelum punya istri, serasa hidup sengsara. Ya, dia yakin kalau sudah punya istri bisa bahagia. Ternyata sudah punya istri pun belum bahagia. Dulu sudah nikah, merasa sudah bertahun-tahun belum punya anak, kayaknya enggak bahagia. Ternyata setelah diberikan anak pun belum bahagia. Memang bahagia bukan ada pada makhluk. Kebahagiaan diberikan oleh Al-Khaliq, oleh Allah. Kebahagiaan adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita masuk sekarang doanya Nabi agar diberikan kebahagiaan hati. Karena kebahagiaan hati dan jiwa ketika jiwa itu bersih. Nah, namun di dalam doa yang kita lihat, ya, yang saya sudah share dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2722, itu bahkan diawali dengan perkara-perkara yang bisa merusak jiwa. Apa saja? Nah, coba boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri Allahumma ati nafsi
ati nafsi taqwaha taqwaha wa zakkiha wa zakkiha anta anta khairu man man zakkaha zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Insyaallah sudah di luar kepala. Ini masuk ya. Ini doa kita ulang-ulang Pak. Niatkan penyembuhan dan terapi hati. Jadi yang lagi bermasalah, stres, galau, banyak hilangkan dulu pikiran tentang dunia, fokuskan dulu dengan Allahnya. Ya, pembersihan hati, pembersihan jiwa, minta semuanya dari Allah. Nah, ini memang nyambung Pak doanya, ya nyambung Nabi dari Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali, lanjut nanti Allahumma ati nafsi taqwaha, lanjut nanti Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, dan seterusnya. Ini doa pendek. Pendek atau panjang? Panjang. Ya, dibandingkan doa yang lebih panjang pendek Pak. Ya masih sedang lah ya, sedang ya. Ini menyangkut segala permasalahan, segala perlindungan dari segala macam keburukan. Pertama, kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal azzi. Azaz itu artinya adalah kelemahan. Ya, ajaz artinya kelemahan. Kelemahan itu berarti itu adalah ketiadaan kemampuan secara fisik. Makanya bersyukur masih diberikan kesehatan, bisa pergi ke masjid. Ada masa di mana kita ajuz, menjadi seseorang yang lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk pergi beribadah. Sehingga kalau orang-orang yang ajaz itu, dia pengennya kemudian misal pergi ke masjid, apa daya kakinya tidak bisa dipakai jalan. Dia pengen baca Quran, apa daya matanya sudah tidak bisa melihat. Itu namanya ajaz. Nah, kita minta sama Allah perlindungan dari ajaz. Yang kedua, wal kasali. Apa kasal artinya? Malas. Orang sudah bilang kesal. Dan naudzubillah Pak, ciri utama orang munafik ternyata itu malas. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun kesel, malas, berat hatinya untuk sholat. Sekalinya pergi ke masjid untuk sholat, ada niat lain. Apa? Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ingin dilihat oleh orang lain. Itu tujuan pergi ke masjidnya. Dan ini sifat utama orang munafik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat munafik. Amin. Jadi sifatnya yang pertama adalah memang mereka kusala, malas untuk beribadah, malas untuk beramal, malas ada kegiatan-kegiatan agama itu malas. Sekalinya semangat, ada niat yang lain. Ini lagi-lagi masalah hati, ada masalah di dalam hati. Semangatnya itu ternyata ada tujuan lain, ada yura'unan nas. Bahkan ketika sholat pun la yadhkurunallaha illa qalila, enggak ingat Allah kecuali hanya sebentar. Yang dia sibukkan apa? Gerakannya supaya dilihat bagus oleh orang lain. Suaranya tiba-tiba jadi bagus gara-gara ada orang lain. Nah, disinilah bagaimana ternyata masalah hati jauh lebih penting kita jaga, kita rawat, karena dia lebih cepat bisa berubah daripada masalah ibadah lain. Kemudian setelah al-kasal, jadi kasal itu malas, mampu tapi tidak mau. Bisa pergi ke masjid Pak,
ya kakinya masih kuat dipakai ke masjid, toa masih jelas nyampe suaranya ke rumah, tapi masih lebih mudah naik gunung daripada pergi ke masjid. Nah itu namanya apa? Kasar, ya, yaitu malas. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wal jubni. Al-jubni itu artinya apa? Pengecut, kepengecutan. Itu juga adalah sifat daripada hati, sifat daripada jiwa, di mana dia enggan mengorbankan jiwanya, ya, menjadi manusia yang pengecut, tidak berani, ya, untuk melakukan kebaikan. Banyak ketakutan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Nah ini yang ketiga, al-juban. Sehingga kemudian banyak kekhawatiran. Itu orang juban begitu. Yang keempat, al-bukhli. Bukhli itu apa? Kikir, bakhil, bin pelit, bin khoret, bin kopet, bin apa lagi? Cedit, bin merege, hese, buntet, hese. Banyak anak-anak nih itu bakhil kita. Ya, punya kalau cuma 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta juga ada, tapi dasar bakhil, berat ngeluarin uang yang dia aja, bahkan dia kalaupun hilang itu biasa aja segitu, tapi karena jiwanya bakhil berat untuk melakukan itu. Jadi bukan tidak punya, tapi karena sifatnya yang merasa fakir miskin. Seperti kisah seorang kaya raya, ada orang kaya di suatu rumah kedatangan musafir yang benar-benar musafir butuh bantuan. Musafir ngetok pintu, assalamualaikum, keluar orang kaya tapi bakhil. Salam, dia lagi salam, gitu ya. Mau apa? Musafir tuan, lagi butuh bantuan. Kiranya Tuhan yang Allah berikan segala macam kekayaan ini, bolehkah memberikan bantuan kepada saya? Oh enggak ada. Mungkin uang receh Tuhan. Enggak ada uang receh. Kalau enggak ada uang receh, uang gede dong. Uang kecil aja enggak ada, apalagi uang gede. Ya udah Tuhan, dari tadi saya belum makan. Mungkin ada makanan kecil Tuhan. Enggak ada makanan kecil. Kalau enggak ada makanan kecil, makanan berat dong. Makan kecil aja enggak ada, apalagi makanan berat. Tuhan ini tadi baju saya belum ganti-ganti nih. Mungkin ada baju bekas nggak? Nggak ada baju bekas. Baju baru ada. Baju bekas aja nggak ada, apalagi baju baru. Kata si musafir, kalau gitu Tuhan ikut saya aja yuk. Kemana? Ikut sama-sama jadi musafir, kita ngamis karena Tuhan juga fakir kayak saya. Ya, ini orang kaya tapi fakir. Yang fakir itu bukan diri tapi hatinya. Dia merasa tidak punya apa-apa. Padahal ini dia diberikan segalanya oleh Allah. Nah, paling orang kasihan itu orang seperti itu. Allah berikan dia banyak hal, tapi dia merasa tidak punya apa. Makanya innal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu kekayaan apa? Hati. Nah, ini yang paling penting. Kalau orang sudah punya kekayaan hati, Allah tetapkan dia mendapatkan rezeki yang banyak atau sedikit, yang merasa cukup. Makanya istrinya bilang, Bang, pergi saja cari nafkah. Yang penting kau dapatkan yang halal, yang thayyibah, yang halal, thayyib. Jangan sampai kau bawa yang haram sehingga itu jadi kayu bakar di api neraka. Itu perkataan ibu-ibu di masa salaf dulu. Ketika apa? Ketika yakin bahwa rezeki semua sudah diatur oleh Allah SWT. Ini penyakit bahaya dalam hati, yaitu penyakit bahaya. Kemudian apalagi berikutnya adalah wal haram. Nah, ini yang lebih penting juga nih, ya. Haram itu apa? Masa tua. Nah, cung yang sudah merasa tua, kayaknya baru usia 25 semua ini. Haram itu masa tua, kemudian pikun, Pak. Ya, jadi masa tua yang kemudian lemah sampai akhirnya hilang ingatan, pikun, itu haram namanya. Pakai H, bukan pakai H. Kalau haram pakai H itu haram. Ini haram. Karena orang itu ya bisa saja menemui masa di mana di masa tuanya dia bahkan hilang ingatan, sehingga dia tidak lagi bisa sholat, dia tidak bisa ibadah. Sedangkan apa artinya hidup kalau tidak ibadah? Nah, haram ini kondisi di mana seseorang sudah pikun, nggak lagi bisa bedakan mana kanan, mana kiri, mana baju, mana celana. Ya, baru aja makan terus bilang, mana makanan saya? Padahal baru selesai makan. Nah, ini kondisi haram.
Dalam hadis yang lain Nabi ada lagi doanya di penghujung sholatnya. Nabi doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa min an uradda ila abdalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kepengecutan dan kebahilan, dan dari keadaan ardalil umur, masuk ke masa tua yang pikun, ya, kepikunan, ya, di kondisi dimana masa tua yang kemudian tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena pikun. Ini namanya haram. Kemudian yang terakhir di situ adalah wa'adabil qabri, dan siksa kubur. Sampai di situ hafal insyaallah. Insyaallah aja dulu ya. Lanjutkan. Nah, baru ini kepada lebih fokus kepada kondisi jiwanya apa? Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini. Jadi yang maha menyucikan jiwa itu siapa? Allah. Yang maha membersihkan hati kita, Allah. Yang maha menyembuhkan hati kita yang sakit, Allah. Kita minta menggantungkan ini semua kepada Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Karena tidak ada yang lebih baik dalam membersihkan jiwa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau lah yang maha menguasai dan melindungi jiwa. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan jiwa itu bahasa lainnya adalah qalbu. Qalbu tidak disebut qalbu. Hati manusia itu Bapak Ibu disebut qalbu li'annahu tataqallab. Tataqallab itu apa? Bolak-balik. Ya, bolak-balik itu qalbu. Wa ma yusammal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah hati disebut qalbu melainkan karena hati itu taqallab, suka bolak-balik. Oleh karena itu Nabi bilang, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hatinya Bani Adam fi isbi'aini min asabi'ir rahman, ada di antara dua jari ar-Rahman. Yuqallibuhu haitsu yasha, ia bolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Makanya di antara doanya Nabi agar diberikan keteguhannya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Nah, artinya apa? Yang megang hati, yang megang jiwa, Allah. Yang megang jiwa kita, Allah. Yang megang hati dan jiwa istri, Allah. Yang megang hati dan jiwa suami, Allah. Jadi jangan sibuk benerin istri ketika dia salah, fokus ke istrinya. Yang harus lebih dikuatkan adalah minta sama Allah yang menggenggam hatinya siapa? Istri. Demikian juga saat mau memberikan masukan nasihat kepada suami, jangan fokus berusaha berkata yang baik, retorika yang bagus. Bukan hanya itu. Yang lebih penting, senjata paling pokok adalah Allah yang menggenggam hati suami, kita minta untuk membalikan hatinya. Demikian juga dengan ketika kita berusaha menasihati anak. Yang menggenggam hati anak-anak kita adalah siapa? Allah. Ini kita tahu, tapi prakteknya sering dilupakan. Saya sudah berapa kali nasihati anak saya, Ustaz, tapi dia masih aja nggak mau sholat, nggak mau ke masjid. Karena kita fokus kepada nyuruh dan memerintah, tidak kemudian fokus kepada doa, minta sama Allah yang maha membolak-balikan hati. Nah, ini ada contoh. Maka hati ini menjadi perkara yang sangat penting, ya. Kita minta langsung kepada Allah yang maha membolak-balikan hati. Lalu kita masuk di doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Makna ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa memang ilmunya itu tidak jadi hidayah, Pak. Karena mohon maaf, ada orang kenapa menuntut ilmu? Supaya dapat ilmu. Nah, ini salah. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu untuk dapat ilmu, dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu.
Kata para ulama, tuntutlah ilmu untuk diamalkan. Karena haknya ilmu adalah diamalkan. Hadafal ilmu bil amal wa illa fantahal. Ilmu itu mengarahkan orang untuk beramal. Kalau orang niat cari ilmu hanya untuk ilmu, hilang keberkahan ilmu. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak peduli seseorang itu bisa menyerap 100% yang disampaikan dalam majelis ilmu, atau 50%-nya, atau 10%-nya, atau bahkan hanya 1%. Selama hatinya bening, bersih, yang dia niatkan cari ridho Allah untuk bisa mengamalkan, maka Allah berikan keberkahan pada sedikit ilmu yang dia dapatkan. Contoh zaman dulu, pada zaman sahabat Nabi, ada seorang sahabat tentang budak hitam yang kemudian dulunya disiksa karena dia masuk Islam oleh Umayyah bin Khalaf. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal ini seorang budak hitam, bukan orang yang berpendidikan. Belajar Islam pun beda dengan Abu Bakar, beda dengan Ali bin Abi Thalib yang sangat cepat memahami Islam. Bilal seorang budak yang mungkin kurang pendidikan. Tapi lihat barokah ilmu yang diniatkan untuk diamalkan, yang lahir dari hati dan jiwa yang bersih. Apa yang terjadi? Dikisahkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama tarikh, ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya disiksa, dicambuk. Bahkan kata Khalid, kata Amr bin As, ini yang kecapean menurut kamu Bilal apa Umayyah? Ya, apa yang nyiksanya, apa yang disiksanya? Karena kayak ini yang lebih capek yang nyiksa, karena Bilal setiap disiksa hanya keluar satu kalimat. Apa yang keluar? Ahadun ahad, ahadun ahad. Disiksa makin keras, keluar dari lisan Bilal ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk murtad, keluar dari Islam, menyembah Lata Uzza. Enggak ada yang keluar dari lisan Bilal kecuali ahadun ahad, ahadun ahad. Itu yang buat geram Umayyah bin Khalaf. Dia bilang aja pelan-pelan, ya, supaya aku tidak dipermalukan. Sudah berhari-hari disiksa, enggak murtad-murtad coba. Akhirnya pulang di rumahnya dikasih tahu, pelan-pelan aja, yang penting kamu bilang, nanti kamu bisa ini lagi. Bilang aja, ya aku murtad, atau bilang Lata Uzza. Enggak. Apa yang membuat Bilal begitu kokoh keyakinannya? Padahal Bilal itu, kata para ulama, niatnya baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas gimana bunyinya? Panjang kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sampai akhir. Bilal karena keterbatasan ilmu yang dia hafal hanya ahad. Jadi walaupun dia hanya hafal satu kalimat itu, ahadun ahad, ahadun ahad, tapi itu menjadi energi, kekuatan besar untuk menjaga keyakinan. Ini berkah ilmu. Jadi walaupun misalnya datang dalam majelis ilmu, tadi itu apa ya, hanya satu doa, tapi Allah berikan keberkahan luar biasa, itu menjadi energi buat dirinya. Allah lapangkan hatinya setelah pengajian, Allah buat hatinya lapang. Ada masalah tidak mudah emosi, ya lebih merangkul daripada memukul, lebih sayang kepada. Itu berkah daripada ilmu. Walaupun kalau ditanya tadi bahasan apa aja, aduh tinggal anak atas misalnya gitu, nggak ingat gitu. Tapi barokahnya Allah kasih. Nah, ini pentingnya bagaimana kita menjaga kondisi hati. Dan ini berat Pak, berat. Ya, tapi harus diusahakan. Nah, jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu kalau ilmu hanya sekedar untuk ilmu, atau ilmu diniatkan, mohon maaf, untuk sekedar gaya-gayaan, atau sekedar nanti kalau ada ulama bisa debat dengan ulama. Nah ini maka dia tidak akan dapatkan keberkahannya. Ya. Masya Allah, sudah habis lagi ya. Ini rencananya mau bahas ikhlas, ini kita bahas gimana? Saja ya, alhamdulillah. Mohon maaf. Mudah-mudahan. Atau dikit lagi nih, boleh dikit ya. Ilmu yang min ilmin la yanfa, hati apa, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Wa qalbin la yakhsha. Ya, qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Ini masalah besar juga Pak, ya. Kita salat mungkin berapa persennya kita khusyuk mengingat bahwa kita lagi salat. Belum apa-apa baru takbir sudah yang diingat
ya belum makannya, ya nanti makan sama apa nih, ya kunci di mana segala macam. Nah, maka minta sama Allah, Allah yang ngasih kekhusyuan dalam hati kita. Tapi khusyuk bukan berarti nggak ingat apa-apa. Nah ini salah juga. Ada yang membahas khusyuk itu sampai nggak ingat apa-apa, rumah kebakaran pun dia nggak akan ingat. Nah ini bukan khusyuk namanya, hilang ingatan namanya. Khusyuk itu Nabi lagi sholat, tiba-tiba mempercepat sholatnya. Kenapa? Dengar di belakang ada anak-anak nangis, ya. Mempercepat sholatnya gara-gara di belakang yang batuk udah makin banyak, gitu kan? Karena kelamaan misalnya. Itu jadi khusyuk itu masih bisa mendengar, masih bisa mengetahui keadaan sekitar. Khusyuk masih bisa gerak sholat, Pak. Ali bin Abi Thalib lagi sholat ada kalajengking, bisa gerak, Pak, bisa ngebunuh kalajengking juga. Itu khusyuk bukan? Ya khusyuk. Masa sahabat tidak khusyuk? Gitu kan? Nah itu tapi intinya khusyuk itu tahu bahwa kita minimal gini Pak, khusyuk itu gambarannya kita ketemu dengan pejabat, ketemu dengan gubernur berduaan, ketemu dengan presiden berduaan. Apa mungkin lagi ngobrol masih lihat-lihat bangunan, masih lihat-lihat kantornya, kan enggak, fokus dengan yang dihadapi. Nah itu khusyuk, tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang terus nagih. Ya, hawa nafsu ini pembawaannya adalah ingin sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi kemudian ketika diberikan, maka yang ada dia akan nagih terus. Tidaklah kita buka satu pintu hawa nafsu, maka dia akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Satu pintu kemaksiatan kita buka, jangan salah, dia akan membuat terbuka pintu-pintu yang lain. Maka kata Ibnu Qayyim, jalan yang paling tepat adalah tutup, ya, tutup sebagai tindakan wiqayah preventif. Dan yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita minta sama Allah, ya, perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Di antara sebab doa tidak dikabulkan, mohon maaf, makanan dan minuman yang haram. Baik haram secara zatnya ataupun haram dari sisi perolehannya. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Tinggal diamalkan, insya Allah dibaca. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs ini. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan kesucian dan kebersihan serta kebeningan dalam hati dan jiwa kita semua, dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan dalam kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan kibat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.